Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang sunyi dan asri, yang terletak tepat di kaki Gunung Tangkuban Parahu, di pinggiran Kabupaten Bandung, hiduplah dua pemuda yang sudah dikenal sangat akrab sejak mereka masih kecil, seolah-olah mereka adalah saudara kandung yang terikat oleh darah dan takdir. Kedua pemuda itu bernama Anto dan Herman, dan jika dilihat dari perawakan mereka, Anto memiliki tubuh yang kurus namun penuh dengan otot yang terbentuk dari kerja keras. Kulitnya tampak gelap karena sering terpapar terik matahari saat bekerja serabutan, dan ia memiliki watak yang sedikit keras kepala, namun hatinya baik dan penuh rasa ingin tahu yang besar. Sementara itu, Herman memiliki karakter yang jauh lebih pendiam. Ia adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatannya, selalu berpikir dua kali sebelum bertindak, namun karena sudah terikat persahabatan yang sangat lama dengan Anto, ia tahu betul bahwa setiap ide gila yang muncul dari kepala Anto pada akhirnya akan melibatkan dirinya. Sehari-hari, Anto dan Herman bekerja sebagai buruh serabutan di desa mereka, kadang membantu menggarap sawah orang lain, kadang menerima upah untuk memperbaiki pagar bambu yang sudah lapuk, dan sesekali mereka ikut menebang pohon di tepi hutan yang berbatasan dengan desa, sebuah pekerjaan yang mereka lakukan dengan penuh rasa syukur meskipun penghasilannya tidak seberapa. Namun, dari semua kesamaan dan rutinitas yang mereka jalani, ada satu kegemaran yang membuat persahabatan mereka terasa semakin tak terpisahkan. Sebuah hobi yang menjadi ritual wajib yang tak boleh dilewatkan, memancing. Setiap sore, setelah semua urusan pekerjaan yang melelahkan itu selesai dan tubuh mereka sudah berlumuran keringat, mereka pasti akan segera bergegas menuju sebuah sungai kecil yang dikenal dengan nama Sungai Cikahuripan. Sungai yang mengalir membelah rimbunnya hutan bambu yang tumbuh lebat di belakang desa mereka, sebuah tempat yang terasa sangat damai dan menenangkan. Sungai Cikahuripan adalah sungai yang dangkal. Airnya terasa sangat bening, mengalir perlahan di antara batu-batu besar yang sudah diselimuti lumut hijau tebal, sebuah pemandangan yang menyegarkan mata. Di sana mereka sering duduk diam berjam-jam di atas batu besar, hanya ditemani oleh suara merdu burung-burung liar yang bersahutan dari balik pepohonan dan suara gemercik air yang mengalir tenang. "Kalau sore kayak gini, enaknya ya mancing, Man," ujar Anto suatu sore. Suaranya terdengar santai. Sambil dengan cekatan ia mengikat kail di ujung senarnya yang terlihat baru, sebuah pernyataan yang seperti ritual pembuka. Herman hanya mengangguk pelan, tanpa banyak bicara, sebuah respon yang sangat khas karena ia tahu jika Anto sudah mulai berbicara tentang enaknya mancing, itu berarti Anto sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih menantang dan aneh dari biasanya. Sore itu, Anto dan Herman sedang duduk santai di tepi Sungai Cikahuripan dengan mata terpaku pada pelampung pancing yang bergerak-gerak di permukaan air yang tenang. Menunggu dengan sabar ikan menyambar umpan yang mereka pasang. Matahari mulai bergerak turun. Sinarnya yang kekuningan menembus sela-sela daun bambu yang rapat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di tanah, dan suasana di sekitar mereka terasa sangat damai, terlalu damai. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak yang tersembunyi di belakang mereka, muncul suara langkah kaki yang berat dan ritmis. Suara yang mengganggu keheningan sore itu. Sosok seorang lelaki tua yang tampak renta muncul dari balik semak. Itu adalah Pak Tarno, seorang warga tua di desa itu yang sering lewat membawa ranting-ranting kering yang ia kumpulkan dari hutan untuk dijual sebagai kayu bakar, sebuah rutinitas yang ia jalani setiap hari. Pak Tarno berhenti di dekat mereka, lalu menatap lurus ke arah hulu sungai, ke arah yang semakin menyempit dan menghilang di balik rimbunya pepohonan yang tinggi dan gelap. "Kalian mancing di sini terus ya, Nak?" tanya Pak Tarno dengan suara yang serak. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang lewat. "Iya, Pak. Di sini ikannya lumayan besar,"
Jawab Anto dengan nada sopan. Meskipun dalam hati ia sedikit terganggu oleh kehadiran Pak Tarno yang tiba-tiba. Pak Tarno mengangguk perlahan. Lalu ia mengangkat tangannya yang keriput, menunjuk ke arah utara, ke hulu sungai yang tampak semakin misterius. "Jangan pernah mancing sampai ke atas sana," katanya dengan suara lirih. Suaranya kini terdengar seperti sebuah peringatan yang serius. Batu besar yang seperti kepala kerbau, yang biasa kalian sebut batu tanduk di tikungan keempat itu, jangan pernah kalian lewati, anak. Itu adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Anto menatap lurus ke arah yang ditunjuk oleh Pak Tarno. Dari tempatnya duduk, ia hanya bisa melihat aliran sungai yang tampak semakin gelap di bawah naungan pohon-pohon yang tumbuh menjulang tinggi. "Kenapa, Pak?" tanya Anto, wajahnya menunjukkan rasa penasaran yang besar, sebuah sifat yang selalu mendorongnya untuk nekat. "Apa di sana tidak ada ikan atau sungainya terlalu berbahaya?" Pak Tarno memandang mereka berdua bergantian, tatapannya terasa sangat dalam. Lalu ia menunduk sedikit. Orang tua-tua dulu selalu bilang, "Lewat batu itu, kalian sudah bukan berada di dunia kita lagi." Itu adalah perbatasan, sebuah gerbang yang hanya boleh dilewati oleh mereka yang memiliki izin. Pernah ada orang yang nekat mancing sampai ke sana, dan mereka tidak pernah kembali, ujarnya, sebuah cerita yang terdengar sangat menyeramkan. Herman spontan merinding, tetapi Anto justru tertawa kecil. "Ah, itu kan cuma cerita orang tua dulu, Pak. Sekarang mana ada yang begitu-begituan," katanya, mencoba meremehkan. Pak Tarno tidak menjawab. Ia hanya menatap Anto dengan pandangan yang lama, sebuah tatapan yang penuh makna. Lalu ia berbalik perlahan dan pergi sambil menghela napas berat, meninggalkan Anto dan Herman dalam keheningan yang tiba-tiba terasa mencekam dan sebuah janji bahaya yang telah diucapkan. Begitu suara langkah kaki Pak Tarno menghilang sepenuhnya ditelan keheningan hutan, Herman langsung menatap Anto dengan wajah yang sangat cemas, seolah ia sedang melihat api yang siap membakar hutan. "Tok, jangan bilang kamu kepikiran mau ke sana," tanyanya dengan nada pelan dan bergetar. Sebuah kekhawatiran yang Herman rasakan benar-benar akan terjadi. Anto tersenyum lebar, sebuah senyuman yang Herman tahu adalah tanda bahwa sifat nekat sahabatnya telah muncul. "Lah, kalau Pak Tarno bilang di sana banyak ikan besar, ya kenapa nggak dicoba, Man?" jawab Anto, suaranya penuh tantangan. "Lagian, cuma lewat batu doang kan? Apa yang ditakutkan? Cuma lewat batu." Herman mengulanginya, suaranya terdengar tidak percaya. "Tapi kalau benar-benar angker gimana, Tok? Kalau benar-benar bukan dunia kita lagi gimana?" Herman mencoba untuk menyadarkan Anto, tetapi ia tahu bahwa semakin dilarang, Anto akan semakin nekat. "Kalau kamu takut, ya sudah, kamu tunggu di sini saja. Aku pergi sendiri juga tidak apa-apa," balas Anto. Sebuah ucapan yang justru membuat Herman merasa sangat kesal. Namun di saat yang sama, ia juga merasa sangat khawatir. Herman tahu betul sifat Anto. Ia tidak akan pernah membiarkan sahabatnya itu pergi sendirian ke tempat yang berbahaya. Maka dengan hati yang sangat berat dan dipenuhi firasat buruk, Herman akhirnya setuju untuk ikut. Menjelang senja, saat cahaya matahari sudah mulai meredup dan hutan mulai diselimuti bayangan gelap, mereka pun mulai berjalan menyusuri sungai Cikahuripan ke arah hulu. Semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitar mereka terasa semakin sepi dan mencekam. Pepohonan yang tumbuh semakin tinggi, sinar matahari yang tadinya hangat kini hanya menyisakan redup yang dingin, dan udara di sekitar mereka terasa sangat lembab, bercampur dengan aroma rerumputan yang aneh. Setelah melewati 3 tikungan sungai yang terasa semakin sempit, Herman tiba-tiba berhenti, tangannya menarik lengan Anto dengan kuat. "Tok, itu batunya," bisiknya, suaranya tercekak di tenggorokan. Di depan mereka berdiri tegak sebuah batu besar yang memang menyerupai kepala kerbau raksasa. Diselimuti lumut hijau tebal dengan akar-akar pohon yang menjalar ke air.
Batu itu tingginya setinggi dada orang dewasa, dan di sekitarnya aliran sungai menjadi sangat tenang. Bahkan suara gemercik air yang tadinya menemani langkah mereka, kini seolah lenyap. Sebuah keheningan yang menakutkan. Anto menatap batu itu lama. Sebuah campuran antara rasa penasaran dan ketakutan muncul di wajahnya. Kayaknya iya. Nah, katanya di balik batu ini banyak ikan gede. Kita lihat saja. Katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Herman menarik napas panjang. Ia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengikuti langkah nekat Anto, melangkah dan menjejakkan kaki ke sisi lain sungai, melewati batas spiritual yang telah diperingatkan oleh Pak Tarno. Begitu kaki mereka melewati batu tanduk, seluruh suasana langsung berubah drastis. Angin yang tadinya berhembus pelan kini berhenti total. Suara burung-burung hilang, dan bahkan suara gemercik air sungai seolah lenyap, digantikan oleh desiran lembut seperti bisikan yang datang dari jauh. Sebuah bisikan yang tidak jelas asalnya. Begitu Anto dan Herman berhasil melewati batu tanduk dan menginjakan kaki di sisi sungai yang lain, perubahan di sekitar mereka terasa sangat nyata dan mengkhawatirkan. Keheningan yang menyambut mereka bukanlah keheningan alami hutan, melainkan sebuah kesunyian yang terasa berat, mencekik, seolah ada sesuatu yang menahan semua suara alam. Sebuah keheningan yang terasa artifisial. "Tok, kok sunyi banget ya?" tanya Herman pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di tengah ruangan yang besar, karena tidak ada gema yang kembali. Anto menelan ludah. Ia juga merasakan keanehan itu, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang dan menyembunyikan ketakutannya. "Yah, namanya di hutan dalam. Udah, cepat mancing saja biar dapat banyak sebelum gelap," jawabnya, mencoba mengalihkan fokus. Mereka mulai melempar kail ke air yang terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Anehnya, umpan yang mereka pasang langsung disambar ikan begitu kail menyentuh permukaan air. Sekali tarik, seekor ikan besar meloncat ke udara. Sisiknya berkilauan seperti perak yang dipoles dengan sempurna di bawah cahaya redup senja yang mulai menghilang. Anto bersorak gembira, merasa yakin bahwa keputusannya untuk melanggar batas itu adalah keputusan yang tepat. "Tuh kan, Man, kataku juga apa? Banyak ikannya di sini," serunya penuh kemenangan. Namun Herman hanya diam, matanya terpaku pada air sungai yang terasa sangat jernih, terlalu tenang, dan terlalu aneh. 1 jam kemudian, ember kecil mereka sudah penuh terisi ikan. Ikan-ikan itu besar-besar dan semuanya memiliki sisik perak yang berkilau. Sebuah pemandangan yang seharusnya membuat mereka senang, tetapi justru menambah rasa khawatir di hati Herman. Sementara mereka asik memancing, langut di atas hutan tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Senja yang seharusnya berlangsung perlahan, tiba-tiba menghilang, berganti dengan kegelapan pekat dalam sekejap, seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja menutup matahari dengan tirai hitam tebal. Herman menatap sekeliling, wajahnya pucat. "Tok, udah malam, balik yuk," ajaknya dengan nada mendesak. Anto mengangguk. Ia pun merasakan ada yang tidak beres dengan kecepatan perubahan waktu itu. Mereka pun segera berkemas, berencana untuk berjalan menelusuri jalur sungai yang sama seperti saat mereka datang kembali ke batu tanduk. Tetapi baru beberapa langkah mereka berjalan, Herman tiba-tiba berhenti mendadak. Tubuhnya kaku karena terkejut. "Tok, ini bukan jalan tadi," katanya, suaranya penuh kebingungan. Anto menatap sekeliling. Jalur setapak yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Semak-semak yang tumbuh tinggi menutup rapat. Pepohonan tampak berbeda. Dan yang paling aneh, air sungai di samping mereka kini mengalir pelan dengan warna keperakan yang aneh, memantulkan cahaya redup entah dari mana asalnya. Mereka telah disesatkan, dan mereka tahu mereka kini tidak lagi berada di dunia yang mereka kenal. Kepanikan perlahan mulai merayap di hati Anto dan Herman. Mereka mencoba berjalan mundur, mencoba mencari batu tanduk sebagai satu-satunya penanda batas, tetapi setelah 10 menit berjalan, batu besar itu tak juga terlihat. Langit semakin gelap, udara mulai dingin dan lembab, dan yang paling mencekam, tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang berarti, hanya kesunyian yang tebal.
Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan yang halus, sebuah melodi yang terdengar pelan, tetapi entah mengapa terasa seperti datang dari segala arah, sebuah musik yang terasa asing di tengah hutan yang seharusnya sunyi. Herman menatap Anto dengan wajah pucat pasi. "Kamu dengar toh?" tanyanya, suaranya bergetar. Anto mengangguk pelan. "Iya, tapi siapa yang main gamelan di tengah hutan begini?" tanyanya balik, mencoba mencari penjelasan logis yang mustahil. Suara gamelan itu makin jelas diiringi oleh cahaya kecil, seperti nyala obor yang bergerak-gerak pelan di antara pepohonan yang tinggi dan rapat. Mereka saling pandang, tidak tahu apakah harus lari menjauh atau mendekati sumber suara itu. Namun rasa penasaran yang besar, sebuah sifat yang mendarah daging di dada Anto, ternyata lebih kuat daripada rasa takut. "Yuk kita lihat," katanya pelan, sebuah ajakan yang lagi-lagi membuat Herman merasa sangat khawatir. Herman hendak menolak, tetapi langkah Anto sudah lebih dulu menembus kegelapan mengikuti cahaya obor yang berayun-ayun di kejauhan, sebuah cahaya yang seolah-olah sedang memanggil mereka. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja melangkah jauh ke dalam wilayah yang seharusnya tidak pernah mereka jamah, wilayah yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Cahaya obor itu tampak berayun-ayun perlahan di antara batang-batang pohon besar yang menjulang tinggi, dan suara gamelan itu makin jelas, pelan, lembut, tetapi terasa menggema di balik kabut tipis. Ada suara bonang, saron, dan kendang, namun dentingnya terasa seperti berasal dari dunia yang berbeda. Anto melangkah lebih dulu, menyingkirkan ranting-ranting pohon yang menggantung rendah, dan Herman mengikuti di belakangnya dengan langkah yang sangat hati-hati. Tiba-tiba, aroma wangi bunga malam seperti bunga sedap malam atau kenanga memenuhi udara. Aroma itu samar, tetapi entah mengapa terasa menenangkan, namun sekaligus menyeramkan. "Toh, kita beneran mau nyamperin," bisik Herman dengan nada cemas. Ia sudah benar-benar merasa ada yang tidak beres. "Ya sudah, sekalian saja. Siapa tahu ada orang yang bisa nunjukin jalan pulang," jawab Anto, suaranya rendah tapi mantap. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai jarang. Mereka tiba-tiba melihat cahaya yang lebih terang, seperti cahaya dari banyak pelita yang menyala serentak. Dari balik semak, tampak deretan rumah-rumah bambu berdiri rapi di tepi jalan tanah, atapnya dari ijuk. Halamannya terlihat sangat bersih, dan di setiap rumah tampak pelita minyak bergoyang lembut, tertiup angin malam. Herman menatap pemandangan itu dengan mata yang membulat, penuh rasa takjub dan bingung. Sebuah desa yang baru muncul di tengah hutan belantara. Sebuah pemandangan yang seharusnya tidak mungkin terjadi. "Toh, sejak kapan ada kampung di sini?" tanyanya. Suaranya seperti bergumam. Anto menggeleng. Ia juga merasa sangat heran. "Aku juga heran, Man. Padahal kita sering ke sungai, gak pernah dengar atau lihat kampung sebesar ini," jawab Anto. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak kecil yang lembut dan merdu. Tak lama kemudian, 2 orang perempuan membawa tampah berisi daun pisang lewat di depan mereka. Tetapi saat mereka lewat, langkah kedua perempuan itu anehnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Sebuah kejanggalan yang membuat Herman merinding. "Assalamualaikum," sapa Anto dengan nada ragu, mencoba memastikan apakah mereka adalah manusia biasa. Kedua perempuan itu berhenti sebentar, menoleh ke arah mereka sambil tersenyum sopan. "Iya, Nak. Kalian dari mana? Sudah malam begini kok baru datang?" tanya salah satu perempuan itu. Suaranya lembut tetapi terasa datar, seperti suara yang tidak keluar dari tenggorokan manusia. Anto menjawab pelan. "Kami dari desa bawah, Bu. Kami tersesat waktu mancing di Sungai Cikahuripan," jelasnya. "Oh, begitu. Kasihan sekali. Mari ikut kami dulu biar istirahat di rumah Pak Lurah," ujar perempuan itu sambil memberi isyarat tangan. Anto menatap Herman dan dengan sedikit keraguan yang nyata, mereka mengikuti langkah 2 perempuan itu, berjalan melewati jalan setapak kampung. Di kanan kiri, rumah-rumah tampak sederhana tetapi sangat bersih. Asap tipis keluar dari tungku-tungku dan aroma masakan tercium samar, menciptakan suasana yang seharusnya terasa hangat. Tetapi suasana kampung itu terasa terlalu tenang, bahkan terlalu sunyi untuk sebuah desa yang ramai.
Di tengah kampung, mereka tiba di halaman luas dengan pendopo kecil. Di sanalah duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan beskap hitam dan kain lurik. Di sampingnya ada obor besar yang menyala terang, menerangi wajahnya yang penuh wibawa, namun terasa menenangkan. "Selamat malam, Nak. Silahkan duduk dulu." Anto dan Herman segera duduk bersila di lantai bambu. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi, kepala kampung itu. Ia memandang mereka dengan mata teduh namun tajam. "Jarang ada tamu datang malam-malam ke kampung kami. Biasanya orang luar takut melewati sungai itu," katanya perlahan. Sebuah kalimat yang menguatkan peringatan dari Pak Tarno. Anto mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terasa kaku. "Kami nggak tahu, Pak. Tadi keburu gelap, jadi nyasar ke sini," jawabnya. Pak Hadi mengangguk. "Tak apa, kalian bisa bermalam di sini. Besok pagi baru kami bantu tunjukkan jalan pulang," ujarnya. Dari balik rumah, muncul seorang perempuan muda membawa nampan berisi makanan. Ada nasi hangat, sayur daun singkong, sambal, dan yang paling menarik perhatian, ada ikan bakar yang masih mengepul. Aromanya sangat menggugah selera. Herman langsung menatap ikan itu lekat-lekat. Wajahnya berubah tegang. "Tok, itu kayaknya ikan yang tadi kita dapat," bisiknya pelan, suaranya tercekat. Anto juga memperhatikan ikan itu. Sisiknya sama persis, berkilau seperti perak, bahkan di perutnya masih ada bekas luka kecil dari kail milik Herman, sebuah bekas yang mereka ingat jelas. Tapi bagaimana mungkin? Ikan hasil tangkapan mereka tadi sudah disimpan di ember di pinggir sungai yang jauh. Sebuah keanehan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun Pak Hadi tersenyum ramah. "Makanlah dulu, Nak. Perut kenyang, hati tenang, baru nanti tidur," katanya. Mereka berdua saling pandang. Rasa lapar membuat Herman akhirnya mengambil sesuap nasi. Rasanya enak, bahkan lebih enak dari masakan rumah. Tapi Anto menelan dengan susah payah. Entah kenapa, ada perasaan ganjil di dadanya. Setelah makan, seorang pemuda kampung datang membawa 2 tikar anyaman. Mereka diarahkan ke rumah bambu di ujung kampung untuk beristirahat. Rumah itu sederhana, berlantai tanah, tetapi bersih. Pelita minyak di pojokan bergetar pelan. "Tidurlah di sini," kata pemuda itu singkat, lalu pergi begitu saja tanpa suara. Anto menutup pintu bambu, kemudian duduk bersandar di dinding. Di luar, angin berembus lembut. Tetapi tak lama kemudian, dari arah tengah kampung terdengar lagi suara gamelan. Kali ini lebih keras, ritmenya cepat, seperti iringan orang menari. Herman mulai resah. "Tok, aku ngerasa nggak enak. Kampung ini aneh banget. Orang-orangnya ramah, tapi nggak ada satupun yang kedengaran langkahnya waktu jalan," bisik Herman. Anto terdiam. Ia juga menyadari hal itu. Sejak tadi, tidak ada satupun warga desa yang langkah kakinya terdengar. Tapi sebelum ia menjawab, sesuatu membuatnya menoleh ke arah jendela. Dari celah anyaman bambu, Anto melihat bayangan orang-orang menari di bawah cahaya obor. Gerakan mereka indah tetapi ganjil, seperti melayang sedikit di atas tanah. Tubuh mereka bergetar samar dan sebagian terlihat seperti berasap di tepinya. Sebuah pemandangan yang tidak wajar dan menakutkan. Wajah Anto langsung memucat. Ia segera menarik Herman menjauh dari jendela. "Jangan lihat keluar," katanya pelan tapi tegas. Herman menatapnya dengan mata membesar. "Maksudmu, mereka bukan manusia toh?" tanyanya, suaranya terdengar seperti rengekan ketakutan. Anto menggeleng pelan, tak sanggup menjawab. Udara di dalam rumah mendadak berubah dingin, sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Pelita minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, lalu meredup sendiri tanpa sebab. Mereka berdua duduk kaku di lantai, hanya bisa mendengar denting gamelan yang entah mengapa kini terasa seperti memanggil. Seakan setiap tabuhan gong berbisik di telinga mereka, "Kalian sudah di sini, jangan pergi dulu."
Suara itu terasa nyata, sebuah bisikan spiritual yang membuat Herman menggigil. "Toh, aku pengen pulang," kata Herman lirih. Anto menatap pelita yang nyaris padam, lalu berbisik lirih. "Besok pagi, begitu terang, kita cari jalan pulang. Malam ini jangan keluar rumah, apapun yang terjadi." Namun malam itu terasa panjang, sangat panjang. Di luar sana suara tawa anak-anak kecil yang tadi mereka dengar kini berubah menjadi suara tangis lirih, bergema di antara tiupan angin dan denting gamelan yang terus berputar, sebuah nyanyian arwah yang menyelimuti kampung Mandala Mukti. Fajar belum juga datang, tetapi langit di atas kampung itu tampak kelabu. Bukan gelap malam, bukan pula terang pagi. Cahaya samar seperti kabut abu-abu melingkupi rumah-rumah bambu, membuat semuanya tampak seolah terbungkus dalam mimpi panjang yang ganjil. Anto terbangun lebih dulu. Nafasnya terasa berat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia baru saja bermimpi aneh. Seorang lelaki berjubah hitam menatapnya dari tengah hutan sambil berucap pelan, "Kamu bukan orang sini, tapi darahmu pernah menyentuh tanah ini." Sebuah pesan misterius yang Anto rasakan benar-benar nyata. Anto menoleh ke samping. Wajahnya masih tidur meringkuk, wajahnya pucat. Di luar rumah, suara gamelan semalam sudah hilang, berganti dengan kesunyian yang aneh. Hanya terdengar suara dedaunan bergesekan pelan dan berat. Bukan suara alam, melainkan suara yang terasa seperti sengaja diciptakan. Anto keluar dari rumah. Udara di luar dingin menusuk, seperti udara pagi di puncak gunung. Padahal desa mereka tidak setinggi itu. Ia menatap sekeliling. Kampung itu tampak sama, tetapi tak ada satupun orang berkeliaran. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada asap dapur. Tak ada aktivitas apapun. Tiba-tiba, dari arah pendopo, muncul sosok Pak Hadi. Langkahnya pelan, tetapi suaranya tetap berat dan jelas. "Sudah bangun rupanya," ucapnya sambil tersenyum samar. "Bagaimana tidurmu, Nak?" "Alhamdulillah, Pak. Tapi kampung ini sepi sekali ya pagi-pagi." Pak Hadi tertawa kecil. Sebuah tawa yang tidak menimbulkan suara. "Kami hidup dengan cara kami sendiri, Nak. Orang-orang sini hanya keluar kalau ada keperluan. Dunia kami tidak sama seperti dunia kalian," jawabnya. Anto terdiam. Kalimat itu terasa berat, seolah memiliki makna lain yang menakutkan. Ia menelan ludah. "Kami rencana mau pulang pagi ini, Pak. Takut orang rumah nyariin." Pak Hadi memandangnya lama. "Kalian ingin pulang?" Herman, yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Anto, menyaut dengan suara serat. "Iya, Pak. Tolong tunjukkan jalan ke arah sungai." Pak Hadi tersenyum tipis. "Baiklah. Tapi tidak semua tamu bisa keluar dari kampung ini dengan mudah," katanya suaranya datar. Ia menatap mereka dalam-dalam, lalu menambahkan, "Banyak yang mencoba, tapi akhirnya kembali ke halaman rumah mereka sendiri." Sebuah peringatan yang terdengar seperti sebuah ancaman halus. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Herman meremang. Tetapi sebelum ia sempat bicara, Pak Hadi sudah berjalan pelan ke arah belakang pendopo sambil berkata, "Ikutlah aku." Mereka menuruti langkahnya, tetapi jalanan kampung yang mereka lewati terasa berbeda dari semalam. Lebih panjang, lebih berliku, dan setiap tikungan tampak seperti membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Sebuah lingkaran yang terasa seperti ilusi. Herman mulai panik. "Tok, kita udah lewat sini tadi," bisiknya. Anto mencoba menenangkan, tetapi hatinya sendiri mulai gelisah. Mereka terperangkap.
Setelah berjalan dalam lingkaran yang terasa tanpa akhir, mereka akhirnya berhenti di tepi sungai kecil di ujung kampung. Airnya bening, tetapi dasar sungai tampak berkilau aneh, seperti kaca yang hidup. Pak Hadi berdiri di tepinya, memandangi aliran air dengan mata sendu. "Lihatlah sungai ini," katanya pelan. "Airnya mengalir dari dunia kalian, lalu berakhir di dunia kami. Sekali kalian menyeberang tanpa izin, dunia tak akan mengenali kalian lagi. Kalian sudah tidak ada dalam daftar yang diizinkan untuk kembali." Herman menggeleng cepat. "Kami nggak tahu, Pak. Kami cuma mancing, nggak maksud apa-apa," katanya. Pak Hadi menatap mereka. "Aku tahu, tapi aturan tetap aturan." Ia menghela napas panjang, lalu menambahkan dengan nada lebih lembut. "Namun, mungkin masih ada jalan keluar jika ada yang mengenali darah kalian." Anto mengerutkan kening. "Maksudnya, Pak?" Pak Hadi tidak menjawab. Ia justru menatap Anto lebih lama, seolah sedang mencari sesuatu di balik wajahnya, mencari sebuah tanda spiritual yang tersembunyi. "Siapa nama leluhurmu, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Anto bingung. "Leluhur? Maksud Bapak kakek?" "Iya, kakek, buyut, siapapun yang dituakan di keluargamu, yang pernah memiliki ikatan dengan tanah ini," jelas Pak Hadi. Anto mengusap tengkuknya, berpikir sebentar. Ia teringat pada kakeknya yang sudah sangat tua. "Kakekku namanya Eyang Jaya, Pak. Orang tua di desaku bilang beliau dulu sering bantu orang sakit. Sekarang sudah tua banget," jawab Anto. Begitu nama itu diucapkan, wajah Pak Hadi langsung berubah total. Senyumnya lenyap, matanya melebar, lalu ia menunduk perlahan, bukan karena takut, tetapi seperti memberi hormat. "Eyang Jaya. Kamu cucu Eyang Jaya?" Anto mengangguk bingung. "Iya, Pak. Kenapa memangnya?" Pak Hadi tak menjawab. Ia berbalik, lalu melangkah cepat menuju tengah kampung sambil berseru, suaranya berat dan bergema. "Panggil semua orang! Anak dari keturunan penolong kita datang!" Teriakan itu membuat Herman dan Anto terperanjat. Mereka tahu nama Eyang Jaya adalah kunci, sebuah ikatan yang telah menyelamatkan mereka dari perangkap spiritual kampung Mandala Mukti. Dari balik rumah-rumah bambu, satu persatu penduduk kampung muncul. Mereka bergerak perlahan. Wajah mereka teduh tapi samar, seperti dilapisi kabut tipis. Mata mereka hitam tapi bukan menyeramkan, lebih seperti dalam penuh rasa hormat. Herman mundur setapak, jantungnya berdebar kencang. "Toh, mereka ngeliatin kamu semua," bisiknya. Suaranya bergetar. Pak Hadi berdiri di hadapan mereka, lalu menunduk dalam-dalam. Sebuah gerakan yang dilakukan serentak oleh semua warga kampung. "Kami tidak tahu kalian cucu siapa. Kalau saja tadi kami tahu, tentu kami sambut dengan cara yang berbeda," kata Pak Hadi. Suaranya dipenuhi rasa penyesalan yang tulus. Anto semakin bingung. "Saya nggak ngerti, Pak. Sebenarnya ini kampung apa sih?" Pak Hadi mengangkat wajahnya. Di matanya ada kesedihan yang sangat dalam. "Ini kampung yang tak tercatat di peta, Nak. Dulu, ketika kami masih berwujud manusia, kampung ini bernama Kampung Mandala Mukti. Ratusan tahun lalu, wabah dan perang memusnahkan semua penghuninya. Kami tak sempat dikuburkan. Jiwa-jiwa ini tak bisa meninggalkan tempatnya karena tak ada doa yang menghantarkan." Pak Hadi menatap Anto lagi. Suaranya bergetar. "Hingga datanglah kakekmu, Eyang Jaya. Beliau datang tanpa takut, meski tahu kami bukan lagi manusia. Ia bacakan doa, menenangkan kami yang tersesat di antara dua dunia. Sejak itu, nama beliau kami jaga, kami hormati. Dan sekarang, cucunya datang ke sini." Semua penduduk kampung menunduk bersamaan. Gerakan mereka serentak, tanpa suara, hanya meninggalkan keheningan yang membuat udara terasa berat. Anto melangkah mundur, merasa tergetar dan malu. Ia tidak pernah menyangka kakeknya yang rentah memiliki ikatan gaib yang begitu besar. Pak Hadi menatap mereka berdua lagi.
Kalian akan kami antar pulang. Tapi sebelum itu, ada yang ingin bertemu denganmu, Na Anto, katanya. Anto menelan ludah. Siapa, Pak? Pak Hadi menatap ke arah ujung kampung, di mana pepohonan tampak lebih gelap dan kabut mulai turun. Penjaga sungai Cikahuripan, yang dulu disembuhkan lukanya oleh Eyang Jaya sendiri. Udara mendadak berubah dingin. Dari arah kabut samar-samar terdengar langkah berat seperti hewan besar berjalan perlahan di air dangkal. Gamelan yang semula hening kini kembali berbunyi, tapi kali ini pelan dan berat seperti tabuhan untuk menyambut tamu agung. Gamelan mengalun pelan, nadanya rendah dan dalam, seperti iringan upacara tua yang sakral. Kabut di ujung jalan perlahan menipis, memperlihatkan sosok tinggi berjubah hitam yang melangkah perlahan ke arah mereka. Di tangan kanannya tergenggam obor besar, nyalanya berwarna kekuningan, tetapi tidak berasap. Langkahnya tenang, namun setiap kali kakinya menyentuh tanah, permukaan bumi bergetar halus, seolah tempat itu mengenal dan tunduk padanya. Pak Hadi menunduk dalam-dalam, begitu juga semua warga kampung. Hanya Anto dan Herman yang masih berdiri, terpaku oleh rasa takut bercampur bingung. Ketika sosok itu semakin dekat, tampak wajahnya samar-samar diterangi cahaya obor. Tua, berkeriput, tetapi berwibawa. Matanya hitam legam dan dalam seperti sumur tua. Bukan kemarahan, melainkan semacam kebijaksanaan yang tua sekali. Sosok itu berhenti di depan Pak Hadi. Jadi, ini cucu dari Eyang Jaya. Suaranya berat, dalam, namun tenang. Pak Hadi menunduk. Iya, Kanjeng. Beliau tersesat tanpa sengaja. Sosok berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya pada Anto. Tatapannya membuat darah Anto serasa berhenti mengalir, tetapi di balik rasa takut itu ada rasa hangat yang justru membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Namamu siapa, anak muda? Anto, Kanjeng, jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Anto, cucu dari Eyang Jaya, orang yang dulu menyembuhkan luka di bahuku. Ia mengangkat sedikit lengan jubahnya. Di sana, samar terlihat bekas luka panjang yang sudah menghitam seperti arang. Dulu, aku bukan penjaga sungai seperti sekarang. Aku hanyalah roh gelisah dari prajurit yang mati di medan hutan. Wabah dan dendam membuatku tak bisa pergi. Tapi kakekmu datang. Ia tidak takut padaku, bahkan memberiku air doa dan menanam rajahan doa di tepi batu tanduk tempat kalian lewat itu. Herman menatap Anto dengan mata membulat. Tok, berarti batu itu? Sosok itu mengangguk seolah membaca pikiran mereka. Iya, batu tanduk itu adalah penanda batas antara dunia manusia dan dunia kami. Dulu kampung ini bernama Kampung Mandala Mukti. Ratusan tahun lalu, wabah dan perang memusnahkan semua penghuninya. Kami tak sempat dikuburkan. Jiwa-jiwa ini tak bisa meninggalkan tempatnya, hingga datanglah kakekmu. Ia tidak hanya mendoakan, ia juga memberikan janji bahwa keturunannya akan selalu mendapat perlindungan. Karena itu, begitu namanya disebut, seluruh penghuni tempat ini tunduk. Sebelum mereka pergi, Kanjeng penjaga sungai mengeluarkan tangannya, dan dari balik jubah ia mengeluarkan batu kecil berwarna kehitaman dengan guratan aneh di permukaannya. Batu itu tampak hidup, berdenyut halus seperti jantung yang berdetak. Bawa batu ini ke kakekmu. Katakan padanya, masih bernapas. Ia akan tahu apa yang harus dilakukan. Anto menerima batu itu dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam. Hawa dingin langsung menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Sosok itu kemudian menatap Herman. Kau ikut karena setia pada sahabatmu. Itu keberanian yang tak banyak dimiliki manusia. Tapi ingat, jangan kembali ke tempat ini. Dunia kami tidak suka dikunjungi 2 kali oleh orang yang sama. Herman hanya bisa mengangguk kaku. Saya janji, Kanjeng. Kanjeng mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Air sungai yang tenang tiba-tiba beriak pelan.
Pusaran air di depan batu tanduk makin membesar, membentuk lingkaran sempurna dengan cahaya keemasan di tengahnya. Langkahlah ke dalam air, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Anto dan Herman melangkah ke pusaran air, dan begitu kaki mereka menyentuh permukaan sungai, dingin menusuk langsung ke tulang. Kabut menebal, suara gamelan makin jauh, dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Ketika Anto membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berdiri di tepi sungai tempat mereka biasa memancing. Matahari baru terbit, burung-burung berkicau, dan tak ada tanda-tanda kampung Mandala Mukti. Air sungai tampak tenang, jernih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Herman terkulai di tanah, masih setengah sadar. "Tok, kita beneran balik," katanya lirih. Anto menatap sekeliling. Kayaknya iya, tapi sesuatu membuatnya merinding. Tas pancing mereka tampak rusak, bajunya basah dan kotor, dan langit yang ia lihat berbeda. Lebih cerah, tapi dengan posisi matahari yang terasa asing. Tak lama kemudian, terdengar suara orang berteriak dari kejauhan. 2 orang warga desa berlari ke arah mereka, wajahnya pucat. "Astagfirullah, Anto, Herman, kalian dari mana aja?" teriak salah satu warga. Anto bingung. "Kami baru aja dari sungai, semalam tersesat," jawabnya. Warga lain menatap mereka dengan mata membesar. "Semalam? Kalian hilang 3 hari, nak, 3 hari." Anto dan Herman terperanjat. 3 hari. Selama mereka berada di kampung Mandala Mukti, di dunia manusia telah berlalu 3 hari penuh. Warga desa lain mengangguk panik. "Kami udah nyari kalian kemana-mana. Sungai ini udah dikuras sebagian. Kami pikir kalian tenggelam. Polisi, warga, semua udah nyerah." Anto terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap sungai itu lagi. Tapi arusnya kini benar-benar biasa. Tak ada kabut, tak ada suara gamelan. Tangannya masih menggenggam sesuatu. Ia membuka perlahan, dan batu kecil hitam itu masih ada. Denyutnya sudah berhenti, tapi guratan di permukaannya kini membentuk pola yang samar menyerupai huruf Ra dalam aksara Jawa. Ia menyimpannya di saku, lalu menatap Herman. "Kita harus ke rumah Eyang Jaya." Sore itu, mereka tiba di rumah Eyang Jaya. Lelaki tua itu duduk di beranda seperti biasa, memintal tali rotan sambil menatap sawah. Begitu melihat Anto, ia hanya tersenyum tipis. "Akhirnya, janji lama itu sampai juga ya, Le," katanya. Anto menyerahkan batu hitam itu dengan kedua tangan. "Kanjeng dari Mandala Mukti titip ini, Eyang." Eyang Jaya menerima batu itu tanpa terkejut. Ia menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. "Aku sudah tahu, mereka akan memanggil kalian. Batas itu memang sudah rapuh. Tapi tenanglah, malam nanti akan kucoba tutup kembali," ujarnya. Malam itu, langit tampak berat dan berawan. Eyang Jaya duduk bersila di beranda rumahnya menghadap ke arah sungai Cikahuripan. Di depannya ada wadah tanah liat berisi air, seikat daun kelor, dan batu hitam berukir aneh yang diserahkan oleh Anto. Di sampingnya, Herman juga ikut duduk bersimpuh, menunduk dalam diam. "Anto," ujar Eyang Jaya pelan. "Malam ini kita akan menutup gerbang itu kembali. Tapi ingat, tidak semua yang terbuka bisa ditutup tanpa izin. Kita hanya bisa memohon, bukan memaksa." Ia mulai membaca doa dengan suara rendah, nadanya lembut tapi dalam. Tiba-tiba, angin berhenti. Dunia seperti menahan nafas, lalu dari arah sungai terdengar suara gemericik yang berbeda. Seperti derap langkah kaki banyak orang berjalan di dalam air dangkal. Herman menatap Anto dengan wajah tegang, tetapi Anto hanya mengangguk, mencoba fokus. Eyang Jaya membuka matanya perlahan. "Mereka datang," gumamnya. Dari arah sungai, kabut mulai naik perlahan, dan di baliknya tampak bayangan samar puluhan orang berdiri di tepian air. Salah satu sosok menyerupai Pak Hadi, maju ke depan. "Eyang Jaya, terima kasih. Janji lama akhirnya ditepati lagi," katanya. Eyang Jaya menunduk hormat. "Terima kasih atas pengertiannya, Hadi. Dunia ini dan dunia kalian memang sebaiknya tetap punya batas." Pak Hadi tersenyum, lalu menatap Anto.
Jaga sungai itu, nak. Jangan biarkan orang serakah menebang hutan di hulu. Itu yang membuat batas ini lemah. Sebelum Anto sempat menjawab, suara gamelan lembut kembali terdengar. Sosok-sosok di tepi sungai satu persatu menunduk, lalu perlahan memudar melebur bersama cahaya bulan yang menembus awan. Hanya Pak Hadi yang tersisa sedikit lebih lama. Ia menatap Anto untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah membawa nama kakekmu. Kalau bukan karena itu, mungkin dunia kami sudah menelan kalian berdua. Kemudian, ia pun memudar, meninggalkan riak halus di permukaan air. Eyang Jaya menghela nafas panjang dan menutup wadah tanah liat itu dengan daun kelor. Batu hitam tadi kini tampak retak di tengah, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Sudah selesai, nak. Gerbang itu tertutup lagi. Tapi ingat, dunia gaib itu bukan musuh. Mereka hanya bagian dari kehidupan yang tak terlihat. Selama manusia menjaga alam, mereka pun akan menjaga kita. Anto menunduk hormat, merasa tergetar dan mengerti warisan tak kasat mata yang kini ia miliki. Pagi berikutnya, di sungai tempat mereka dulu memancing, batu tanduk yang menjadi batas spiritual telah pecah dua. Di permukaannya tumbuh lumut baru berwarna hijau terang seperti tanda kehidupan baru. Anto dan Herman menatap sungai itu. Mereka tidak pernah lagi memancing sejauh itu, menjadikan tempat itu sebagai batas terakhir yang harus dihormati. Mereka tahu, kampung Mandala Mukti mungkin sudah tertutup kembali, tetapi bukan berarti hilang, hanya menunggu di balik kabut dan di balik waktu. Dan Anto, sang cucu Eyang Jaya, kini menjadi bagian dari janji perlindungan abadi itu.